Coba tes dulu, masuk dulu ya. Udah. Nggak ada di sini, nggak masuk. Oke. Nggak bisa gabung dia. Oke, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Kita undang dulu Ibu Linda Ernawati. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Oke. Belum masuk ya, bentar. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana kabarnya Ibu Linda? Alhamdulillah baik Bu Anggi. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, oh ini kenapa nih off ya dokter ya? Iya. Sudah bisa bergabung dok? Oke. Sebelum kita mulai, apakah suara saya jelas terdengar? Teman-teman boleh ketik di kolom komentar ya. Terdengar jelas nggak teman-teman? Dari sana. Jelas. Jelas. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton selalu dalam lindungan Allah dan para pembicara yang Masya Allah ya, speaker luar biasa. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Linda Ernawati, psikolog klinis anak, Masya Allah. Boleh nanti berkenalan ya Bu Linda, dan ada Dokter Ogi sebagai tim dokter dari Superhero Sunat. Begitu ya dok ya? Masya Allah. Nah malam ini saya Anggreni Rahikosasi atau dipanggil dengan Ibu Anggi menjadi host di malam ini dengan tema apakah anak berkebutuhan khusus bisa disunat. Nah kita nanti akan bahas kedua pakar. Kenapa? Karena ini sangat keterkaitan oleh psikolog anak gitu, psikolog klinis anak dan tim dokter, gitu ya dok ya, karena banyak sekali karena saya megang jadwalnya dokter Ogi juga, banyak banget yang bertanya bisa nggak ya, aduh takut nih katanya gitu, takut nih nyunatin anak yang berkebutuhan khusus, apa aja sih tips-tipsnya, nanti kita bahas semuanya di sini. Sebelum kita masuk ke materi, boleh perkenalan dulu satu persatu speaker kita. Boleh mulai dari Ibu Linda ya. Baik. Ya,
Selamat malam Bu Anggi, Dokter Marogi, juga rekan-rekan yang bergabung ya pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Linda Ernawati. Memang keseharian saya barangkali mengajar begitu ya. Nah, namun di samping itu saya juga ya bermain dengan anak-anak gitu ya. Khususnya dengan anak-anak yang spesial, anak-anak yang istimewa gitu. Saya sendiri praktek di klinik di RDC ya, di Psikologi Unjani, di gedung Psikologi Unjani begitu. Sejujurnya peminatan saya memang ke arah anak-anak ini anak-anak ADHD seperti itu ya, attention deficit hyperactive disorder gitu. Namun ya pada kenyataannya pada saat praktek ya menangani juga beberapa anak gitu ya, anak-anak yang memang permasalahannya juga dengan permasalahan yang lain khususnya di area emosi begitu. Itu saja barangkali ya kalau perkenalan singkat dari saya gitu. Masya Allah, terima kasih Bu Linda. Ini Bu Linda ini sahabat saya loh ya. Berapa puluh tahun yang lalu ya, ada 10 tahunan ya Bu Linda. Masa muda dulu ya. Itu kita sama-sama. Iya, zaman udah Masih dulu. muda, Sekarang juga iya. masih muda loh Bu Linda ini, Masya Allah. Jadi Bu Linda ini dulu teman kuliah waktu sarjana psikologi dan beliau mengambil psikolog klinis anak ya. Karena Masya Allah ya klinis anak itu luar biasa loh, berat banget loh. Tapi Alhamdulillah ya qadarullah memang sesuai dengan passionnya dan minatnya ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi manfaat ya Bu Linda ya buat banyak orang dan bisa juga membantu pada masyarakat ya, terutama anak-anak tidak hanya yang berkebutuhan khusus ya Bu Linda. Jadi banyak aspeknya, ini menarik sekali nih, harus kita syiarkan tentang psikolog ini tuh nggak boleh takut datang psikolog ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya boleh Dokter Ogi perkenalan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda Anggi. Salam kenal Bunda Linda. Saya Dokter Ogi dari Superhero Sunat. Saya sampai saat ini sebagai praktisi yang berfokus di bidang layanan sunat, baik itu sunat anak, sunat dewasa, kemudian sunat anak berkebutuhan khusus, beserta dengan penyulit-penyulit lainnya yang terkait dengan layanan sirkumsisi. Saya sendiri fokus di layanan sunat ini karena memang menjadi kebutuhan yang wajib bagi kita yang muslim laki-laki, di mana kewajiban untuk sunat itu menjadi suatu hal yang fardu ain begitu hukumnya. Lalu kemudian ternyata setelah didalami, sunat itu tidak hanya asal sunat begitu, harus dengan hasil yang estetik begitu, karena sekali seumur hidup. Lalu kemudian tidak merubah fungsi bentuk fisiknya, kemudian tetap menjadi kesehatan yang menjadi finalnya begitu, kesehatan organ reproduksi bagi pria khususnya. Sehingga dengan sunat ini banyak sekali tantangan-tantangan yang saya temui di lapangan gitu, sehingga akhirnya kami bersama manajemen di Superhero Sunat, kebetulan Bunda Anggi sebagai manajernya, kita sudah lama berfokus untuk juga memberikan pelayanan terbaik untuk sunat anak berkebutuhan khusus. Dan memang dengan kita live ini, saya harap bisa menjadi juga informasi, kemudian komunikasi dan edukasi terkait anak berkebutuhan khusus. Dan di luar sana, walaupun sekarang sudah zamannya milenial begitu, ternyata masih banyak orang tua yang belum mengetahui mengenai definisi anak berkebutuhan khusus. Yang mereka ketahui mungkin hanya sekitar ADHD, autisme, terus kemudian lain-lain. Ternyata kan anak berkebutuhan khusus, setelah saya pelajari sedikit ya, saya tidak begitu mendalami mengenai masalah psikologinya, ternyata pengklasifikasiannya banyak sekali.
dari mulai fisik, kognitif, kemudian emosi, dan itu banyak banyak sekali gitu apa namanya pengklasifikasiannya, dan masih ada eh, apa namanya di latar belakang itu ada, saya sempat baca di buku ajar anak ABK gitu ya, psikologi ya, kebetulan penerbitnya dari Undip begitu. Apa namanya anak ABK di beberapa kultur masyarakat tertentu yang belum memperoleh komunikasi, edukasi sama informasi yang baik dianggap mengalami kelainan kejiwaan begitu, sehingga mereka merasa malu memiliki anak yang berkebutuhan khusus, padahal sesungguhnya anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dibedakan dengan anak normal lainnya seperti itu. Mungkin saya pun akan banyak belajar dari Bunda Linda bagaimana mengenai terkhusus mengenai edukasi informasi mengenai ABK ini. Baik, demikian dari saya perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Ogi. Ya, Masya Allah. Jadi dari kedua pakar ini tuh saling keterkaitan dan ini betul-betul menarik sekali ya. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus tuh seperti momok gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi beberapa orang tua tuh ada yang atau lingkungan pun seperti apa ya gitu, sesuatu yang menakutkan gitu. Padahal tidak seperti itu ya Bu Linda ya, karena tadi betul kata Dokter Ogi, pengklasifikasiannya itu luas sekali. Dari mulai ini kalau saya salah boleh dikoreksi ya Bun. Takutnya saya dulu waktu pelajaran apa klinis kalau klinisnya belum benar gitu ya. Jadi dia ada keterbatasan secara sosial, emosional, fisik juga ya Bun ya. Fisik gitu ya. Intelektual, ya betul. Intelektual juga masuk ya Bun ya. Oke. Nah, oke. Jadi nanti kita akan bahas gimana sih tentang tentang ABK dulu supaya ayah bunda itu paham. Baru nanti kita tanya lagi tentang bagaimana sih pengklasifikasiannya. Kenapa sih yang familiar tuh orang-orang hanya menilai ABK itu seperti autis aja atau ADHD gitu yang memang sangat familiar, ternyata banyak banget. Tapi kita nanti kerucutkan lagi ya. Nanti kita gabungkan, kita fokuskan lagi ke sunat tadi. Mangga Bu Linda, silahkan. Buat teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya yang menonton acara ini boleh bertanya. Nah, nanti akan ada door prize juga, potongan diskon. Yang daftar hari ini ada diskon Rp500.000, Masya Allah ya. Boleh ya teman-teman ya, nanti kalau mau bertanya, mumpung ada pakarnya langsung bersama psikolog klinis anak, boleh nanti teman-teman ketik di kolom komentar ya. Mangga Bunda Linda, Oke, baik. silakan. Jadi pertama kita akan bahas dulu terkait dengan apa itu anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, sebelum kita bicara terkait dengan anak berkebutuhan khusus, barangkali kita berangkat dari yang normal dulu gitu ya, yang umum dulu gitu. Nah, pada dasarnya memang individu gitu ya, mulai dari lahir gitu, kemudian nanti menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa gitu ya, kita ada yang disebut dengan milestone gitu ya, milestone perkembangan gitu ya. Di mana di milestone ini memiliki ciri-ciri perkembangan dari setiap periode perkembangannya. Mulai dari anak-anak itu misalnya kemampuan kognitifnya sudah sampai mana, kemudian kemampuan sosialnya sudah sampai mana, kemampuan bahasanya sudah sampai mana, begitu ya. Nah, anak-anak yang itu sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan ciri-ciri sesuai dengan usia perkembangannya, maka kita kategorikan atau biasanya kita sebut ya dengan anak-anak yang memang normal gitu ya. Nah, namun ada beberapa anak-anak yang memang itu terlambat gitu ya, terlambat tidak sesuai dengan ciri-ciri di usianya tersebut gitu. Nah, itu bisa kita tergantung ya, kita akan lihat apakah itu mengalami keterlambatan gitu ya, misalnya pada area-area tertentu atau misalnya pada dua area, misalnya di intelektual, di emosi gitu ya. Nah, atau misalnya dia mengalami keterlambatannya itu terlalu lama gitu ya, sudah sangat lama gitu ya, yang seharusnya misalnya anak usia 2 tahun menampilkan sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristiknya, tapi anak ini sudah 4 tahun, tapi kok ternyata banyak sekali yang tertinggal dari karakteristik atau dari milestone-nya gitu. Nah, pertama kita akan identifikasi dulu gitu ya dari itu gitu ya. Jadi akan kita lihat dulu anak-anak itu jadi parameternya jelas gitu ya. Parameternya jelas kapan anak itu dikatakan
sesuai dengan usianya, kapan anak ini dikatakan mengalami keterlambatan, kapan anak ini dikategorikan sebagai anak yang spesial gitu. Nah, jadi parameternya jelas, bukan karena dia dibandingkan dengan kakaknya, bukan dia dibandingkan dengan tetangganya gitu ya, tapi dengan milestone-nya itu sendiri gitu ya, dengan ciri perkembangan pada usia tertentu, meliputi perkembangan apa saja, tadi intelektual, kemudian emosi, kemudian sosial, kemudian bahasa, kemudian uh, itu sih yang paling utama, fisik ya, fisik dan motoriknya begitu ya. Nah, kemudian kalau anak ABK, nah anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ini mengalami perkembangan sebetulnya gitu ya. Istilah-istilah kebutuhan khusus itu memang semakin ke sini itu istilahnya itu semakin positif gitu ya. Jadi kita tidak kategorikan anak ini sebagai anak yang mengalami gangguan, tapi anak yang memang dengan karakteristik tertentu gitu ya. Anak dengan karakteristik tertentu, kemudian karakteristik tertentunya di area apa gitu ya, apakah di area kognitif, ataukah di area emosi sosial, apakah di area fisik motorik gitu, atau di area emosi seperti itu. Nah, jadi kita kategorikan bahwa anak-anak yang istimewa ini adalah anak-anak yang memiliki karakteristik khusus gitu ya. Nah, lebih spesifiknya memang untuk pengkategoriannya ini sangat banyak ya gitu. Seperti misalnya anak-anak dengan karakteristik intelektual gitu. Nah, anak-anak dengan karakteristik intelektual yang itu tidak sama atau tidak sesuai dengan rata-rata gitu ya, rata-rata pada umumnya, nah maka kita bisa lihat apakah anak ini mengalami slow learner atau anak ini mengalami permasalahan kesulitan belajar yang spesifik, atau anak ini misalnya mengalami Down syndrome gitu ya. Nah, tapi kalau Down syndrome itu disertai dengan karakteristik yang lain gitu. Nah, jadi memang pengklasifikasiannya itu memang sangat banyak sekali gitu ya. Kalau dari intelektual tadi ID gitu ya, sekarang disebutnya intellectual disability gitu ya. Permasalahannya di area intelektual. Nah, kemudian apakah permasalahan-permasalahan yang lainnya itu juga akan ada gitu ya. Nah, tergantung daripada klasifikasinya tersebut gitu. Kalau misalnya sekarang anak-anak yang ADD, ADHD, attention deficit hyperactive disorder gitu ya. Nah, itu permasalahannya di area mana? Nah, biasanya intelektual itu tidak bermasalah, tapi bermasalahnya itu di area intelektualnya tidak bermasalah, tapi itu terkesan bermasalah karena fokus dan konsentrasinya yang bermasalah, sehingga anak ini seperti kemampuan intelektualnya bermasalah gitu ya. Nah, kemudian permasalahan yang lainnya itu adalah di area emosi dan sosial gitu. Jadi biasanya sih ketika satu anak itu mengalami satu karakteristik khusus gitu ya, tidak sesuai dengan area perkembangannya, nah itu biasanya disertai dengan permasalahan-permasalahan lain di area-area tertentu gitu. Jadi kalau kita bicara ABK tuh memang sangat luas sekali gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita klasifikasikan, nah memang kalau pada umumnya sih gitu, pada umumnya yang sering dijumpai itu adalah anak dengan autism, anak dengan learning specific disabilities gitu ya, gangguan belajar yang spesifik. Kemudian anak yang itu dengan kondisi emosi gitu ya, sampai agresi misalnya gitu ya. Kemudian ada anak yang itu non-verbal children seperti dengan anak autism gitu ya, anak yang mutism gitu ya. Nah, kemudian masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah, hanya tergantung daripada tadi si domainnya tadi. Karakteristik mana yang itu atau area mana yang itu dia mengalami permasalahan gitu. Maka kalau kita bicarakan semuanya sih nggak akan selesai juga gitu ya sekarang gitu ya. Hanya tadi setiap anak dengan kebutuhan khusus gitu ya, anak dengan karakteristik khusus, maka kita lihat anak ini mengalami karakteristik yang spesialnya di area mana. Apakah dari si area tersebut ini mengalami akhirnya ke permasalahan yang lain, atau hanya spesifik di area yang ini gitu ya. Seperti tadi anak dengan ID, intellectual disability, misalnya dia mengalami kemampuan intelektualnya gitu ya, kemampuan intelektualnya bermasalah, kemudian apakah fisik motoriknya juga bermasalah atau tidak gitu ya. Nah, ada yang mengalami permasalahan juga, ada yang enggak juga gitu. Jadi ya sangat luas gitu kalau misalnya kita bicara terkait dengan anak ABK gitu ya. Hanya mungkin dalam konteks ini yang bisa saya sampaikan itu adalah
karena terlalu banyak ABK ini gitu ya, klasifikasinya juga sangat luas gitu, maka kita perlu tahu minimal di area mana anak kita ini membutuhkan perhatian khusus terkait dengan karakteristik yang dia miliki gitu. Apakah di intelektualnya, apakah di emosi sosialnya, apakah di fisik motoriknya gitu ya. Sehingga nanti ketika akan melakukan suatu tindakan misalnya terkait dengan sirkumsisi ini, maka nanti penanganannya ke area mana gitu. Wah, Masya Allah ya. Sangat jelas sekali ya. Jadi boleh saya simpulkan ya Bunda Linda ya. Jadi intinya ABK itu luas sekali kalau kita bahas. Tapi intinya kita harus lihat karakteristik khusus atau tertentunya itu ada di area yang mana tadi kata Bunda Linda. Jadi betul ya. Kalau misalnya kita punya anak nih Bun. Jadi kita sebagai orang tua sekarang gampang banget ya untuk googling. Mungkin bisa melihat tentang tahapan perkembangan anak dulu ya. Oh kalau anak usia 0 sampai berapa bulan, anak itu sudah bisa apa ya gitu. Nah, para orang tua berarti harus punya kurikulum sendiri ya minimal ya. Oh, anak saya minimal udah seperti ini, kita observasi berarti ya Bun ya. Jadi memang jangan sampai terlambat. Sebagai orang tua itu harus aware juga gitu. Ketika ada satu keterlambatan bukan berarti juga dia anak berkebutuhan khusus ya Bun gitu. Mungkin bisa jadi dia kurang stimulasi atau kelebihan stimulasi gitu ya Bun ya. Gitu. Cuman minimal tadi kata Bunda Linda, pertama itu kita harus tahu dulu tahapan perkembangannya dan ciri perkembangannya dari anak tersebut sehingga kita nanti bisa melihat apakah dia jadi anak spesial atau tidak. Nah, karakteristik tadi itu ada di area mana? Bisa di area sosialnya, emosionalnya, mental, intelektualnya, terus fisik sama motoriknya gitu ya. Jadi kalau ada yang bermasalah, segera aware, kita cari solusinya, bisa datang ke dokter anak ya khususnya ya dok ya. Sekarang juga dokter anak ada dokter khusus tumbuh kembang anak gitu ya dok ya. Nah, jadi lebih spesifik lagi ya dok Ogi ya. Nah, ini kalau untuk terapinya juga bisa ke psikolog. Itu biasanya Bu Linda kalau misalnya untuk mengetahui tersebut dari anak usia berapa sih bisa dites gitu Bu? Kalau pada anak pengecekan itu kan sebetulnya observasi itu bisa kita lakukan sejak dini gitu ya, karena kan setiap usia perkembangannya itu kita memiliki acuan-acuan gitu ya dari setiap tadi aspek-aspek itu yang mesti sudah dicapai itu apa saja gitu ya. Jadi dari sejak usia dini itu orang tua mesti observe gitu ya terkait dengan perkembangan anak ini sudah sampai sejauh mana, sehingga ketika kita lakukan observasi dari sejak dini maka akan dengan mudah kita melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak. Kalau misalnya dia sudah terlampau jauh sekali dari periode perkembangannya gitu ya, ciri di periode perkembangan tertentu, maka itu mesti segera dibawa gitu ya, entah ke dokter gitu ya, tergantung daripada nanti permasalahannya apa di area mana gitu ya, apakah misalnya fisiknya gitu kan, atau misalnya di area yang lainnya, emosi sosialnya gitu. Nah nanti bisa kita tentukan nanti akan kemana gitu anak kita dibawa gitu ya. Tapi dari sejak kapan itu bisa diidentifikasi, dari sejak lahir pun gitu ya, dari sejak lahir pun, dari sejak dini itu kita bisa observable ya, bisa observasi gitu ya, bisa teramati gitu bagaimana perkembangannya gitu. Masya Allah. Terima kasih Bunda Linda. Nah ini menarik sekali, justru kalau dari dunia medis dok, dari sebelum lahir pun sudah bisa kecek ya biasanya dari dokter obginnya itu terlihat ya dok ya. Nah sehingga memang mungkin sebetulnya ketika memang sudah ada diberi bukan indikasi atau apa ya disebutnya ya. Jadi dokter anak misalnya ada gangguan apa dalam perkembangan janinnya. Nah itu sebagai orang tua juga harus siap secara mental. Berarti bisa before-nya juga udah persiapan gitu ya Bu Linda ya. Gitu. Ini penting sekali ke dokter, ke psikolog itu saling keterkaitan tadi. Nah ini kita nanti nyambung lagi ke dunia sunat nih karena di sini dengan superhero sunat ini menarik sekali karena saya biasa megang jadwalnya dokter yang pada booking itu memang rata-rata ada Down syndrome kemarin ya dok ya, kebanyakan autism gitu. Jadi ada juga speech delay. Nah speech delay ini rata-rata jadinya
masalahnya ke emosi Dia bisa karena mengekspresikan, tidak ya. bisa menyampaikan apa Betul, yang betul. dirasakan sehingga tantrum gitu ya. Ini alhamdulillah menarik sekali ya, beberapa orang tua yang datang atau daftar di Superhero Sunat itu rata-rata pada ditolak di luar gitu Bun. Jadi sedih sekali. Saya bilang ini harusnya bisa kita observe dulu, kita screening dulu apakah bisa ditangani dengan klinik superhero sunat atau tidak. Nah, kita nanti bahas sama dokter Ogi, gimana nih dok, apakah anak spesial ini bisa disunat atau tidak. Kenapa sih di beberapa tempat dari fenomena banyaknya yang daftar ke saya itu ditolak. Nah, ditolaknya itu kenapa ya dok ya? Apakah karena uh, tidak bisa melayani ataukah bagaimana atau seperti apa gitu proseduralnya? Nah ini gimana ini menarik nih di Superhero Sunat. Alhamdulillah kita masih bisa Iya. menerima ya dok ya. Boleh dijelaskan juga ya dok gimana? Nanti kita ngobrol lagi tentang usia kapan sih siapnya baiknya gitu ya anak berkebutuhan khusus itu disunat. Karena memang banyaknya kemarin tuh orang tua mantan pasien ya dok gitu kayak Mama Satrio, beliau tuh bilang saya itu menyesal karena sudah menghitankan anak tuh pada saat remaja, pada saat sudah apa namanya ABG lah ya, jadi sudah remaja justru agak kerepotan, tapi waktu kecil juga tarik ulur gitu, aduh nggak tega gitu kan, apalagi dengan waktu kecilnya dia banyak treatment juga ke dokter gitu kan. Jadi untuk disunat itu kasihan gitu. Nah, nanti kita bahas nih ya, Dok ya. Ya, Mangga baik. Dokter Terima kasih Ogi. Bunda Anggi. Terima kasih penjelasan juga dari Bunda Linda. Masya Allah, luar biasa sekali. Dari sisi medis, yang pertama terkait sunat dulu secara globalnya, WHO melakukan penelitian dari dulu sampai sekarang. Terus kemudian pada tahun 2016 akhirnya publish bahwasanya usia ideal untuk dilakukan tindakan sunat atau sirkumsisi itu usia 7 sampai 14 hari, dan ternyata Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagi anak laki-laki itu untuk diakikahkan, dihitan di usia 7 dan sampai dengan 14 hari. Dan setelah diteliti manfaatnya adalah disunat di usia tersebut, di golden age tersebut, adalah di mana proses regenerasi daripada sel-sel tubuh itu sangat-sangat cepat sekali. Terus kemudian sehingga proses penyembuhan pun sangat cepat. Lalu kemudian karena pada saat usia 7 dan 14 hari tersebut itu anak mungkin ya secara memorinya belum bisa mengingat, belum bisa apa gitu ya. Jadi minim sekali trauma gitu. Lalu kemudian apa namanya, karena serabut saraf tepinya itu masih sangat kecil sehingga respon nyerinya itu sangat 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 minim sekali. Sehingga efektif dalam proses sunat, dan hal ini juga berlaku untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, terkecuali pada anak yang berkebutuhan khusus fisik ya, fisik dalam hal ini spesifiknya pada kasus cerebral palsy misalnya. Pada kasus cerebral palsy di situ tidak hanya cerebral palsy secara utuh, tapi kan ada klasifikasi-klasifikasi dari cerebral palsy itu sendiri. Gitu. Jadi di mana pada kasus-kasus cerebral palsy yang memungkinkan diduga ada penurunan daya tahan tubuh atau imunitas, atau barangkali disertai dengan gangguan imunitas lainnya, memang perlu dipertimbangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk proses sirkumsisi. Adapun untuk anak berkebutuhan khusus lainnya, itu sangat bisa sekali untuk dilakukan tindakan sunat. Nah, hanya betul seperti yang dikatakan Bunda Linda tadi, kebutuhannya apa nih anak ini gitu dalam proses sunatnya. Nah, seringkali di beberapa sentra layanan kesehatan sunat pada umumnya itu berfokusnya untuk melaksanakan kegiatan sunat atau sirkumsisi itu hanya untuk anak yang normal.
Terus untuk anak yang berkebutuhan khusus di fasilitas layanan kesehatan lainnya lebih cenderung di refer ke rumah sakit seperti itu untuk mendapatkan tindakan anestesi umum sehingga dilakukan tindakan sunat itu dalam keadaan bius total begitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Nah, padahal ada sisi-sisi lain tergantung tadi klasifikasi anak berkebutuhan khususnya apa, sehingga perlu terapinya apa, sehingga dari sisi medis pun obat-obat khususnya pun menyesuaikan dengan kebutuhan anak tadi begitu dari mulai awal begitu kita berikan sugesti, terus kemudian obatnya khusus, penanganannya khusus, sehingga pada saat tindakan sunat itu anak itu tidak apa namanya tidak cranky, kemudian tidak berontak begitu seperti itu. Jadi memang tadi benar kata Bu Linda disesuaikan dengan kebutuhannya dan memang di sentral layanan kesehatan sunat pada umumnya tadi lebih memilih untuk merujuk karena memiliki pandangan semuanya itu untuk anak berkebutuhan khusus itu lebih baik untuk dilakukan pembiusan total begitu seperti itu. Nah itu jadi terkait juga selanjutnya adalah mengenai metode sunat. Metode sunat saat ini sudah sangat berkembang sedemikian rupa yang dulu konvensional dilakukan pemotongan, sayatan, jahitan, ditutup perban per beberapa hari sekali diganti perban sampai dengan akhirnya sembuh dan pada proses itu di metode yang konvensional itu yang dulu gitu anak itu kontak dengan eh, pihak medis ataupun dengan orang tua yang merawat pasca sunatnya mengalami fase-fase yang tidak mengenakan. Diganti perban itu perihnya minta ampun begitu, terus kemudian apa namanya proses perawatan pasca sunat yang masih belum modern, yang tidak berfokus kepada kenyamanan anak dan penyembuhan pasca sunat. Jadi apa namanya membuat anak mengalami fase-fase yang tidak menyenangkan dan hal ini tentunya bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus pasti menjadi apa namanya pertimbangan yang cukup besar begitu. Kenapa? Karena oh nanti gimana ya anak saya kan kebutuhannya khusus begini-begini kalau harus begini harus ribet begininya harus ini begininya jadi nanti anak saya gimana proses penyembuhannya terus nanti emosinya gimana terus lain sebagainya sehingga yang menyebabkan orang tua tarik ulur. Nah di Superhero Sunat sendiri alhamdulillah kita sudah menggunakan metode yang modern yang berfokus kepada kenyamanan anak dari mulai metode konvensional itu pun kita sudah tanpa perban. Kemudian benang jahitnya itu pun sudah apa namanya seperti benang operasi untuk operasi sesar begitu yang langsung menyatu nyaman gitu tidak perlu ganti perban cukup perawatan luka terbuka saja. Kemudian ada metode smart clamp itu dengan tabung khusus dan jepitan khusus gitu dan nanti proses penyembuhannya seperti klem tali pusar pada bayi baru lahir lepas sendiri begitu langsung membentuk hasilnya dan yang terakhir yang terbaru kita ada super smart clamp perkembangan daripada smart clamp kalau smart clamp tadi terpasang alat ini setelah tindakan tidak terpasang alat langsung jadi gitu jadi fresh from the oven langsung jadi langsung SNI begitu tinggal perawatan pasca sunatnya yang memudahkan sehingga anak itu nyaman merasa apa namanya tidak mengalami proses-proses yang tidak mengenakan terkait dengan apa namanya alat reproduksinya begitu yang dilakukan tindakan sunat dan bagi para orang tua yuk kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diskusikan cuman maksudnya ini kita mumpung ada Bunda Linda begitu di sini jadi kalau dari sisi medis itu setiap anak
dalam kandungan itu kan rutin dilakukan pengecekan, ada trimester pertama, kedua, ketiga dilakukan rutin pengecekan. Di situ selain pengecekan rutin ada yang namanya USG begitu. Dokter spesialis kandungan itu dia tidak hanya melihat si janin itu oh ya perkembangannya bagus dan sebagainya, tapi di situ ada screening, ada beberapa gambaran dari hasil USG tertentu yang menunjukkan ke arah tadi kecurigaan akan kedepannya ada gambaran USG yang tidak baik begitu. Oh ini nanti kecurigaannya ke arah gangguan misalkan ada Down syndrome atau misalkan gangguan fisik lainnya yang terlihat saat USG. Dan tentunya saat dalam kandungan pun dokter spesialis pun sudah melakukan intervensi-intervensi agar kemungkinan daripada kekurangan ataupun nanti anak itu lahir dengan karakteristik yang khusus itu diintervensi sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak itu lahir dengan normal. Kalaupun nanti pas lahir itu apa namanya fisiknya normal, apa semuanya normal, kan kita nggak tahu nih nanti proses tumbuh kembang. Begitu anak lahir itu selalu dibekali buku yang berwarna pink, itu namanya buku kesehatan anak. Di situ lengkap sekali dari mulai imunisasi, kurva tumbuh kembang anak usia sekian 0 bulan sampai dengan 3 bulan harus bisa apa, itu semua lengkap. Jadi kadangkala ayah bunda kurang memperhatikan daripada tadi, betul kata Bu Linda tadi, ada milestone-milestone-nya, ada parameter-parameter anak normal yang kadangkala orang tua suka lupa begitu melihatnya, begitu begitu ketahuannya kapan. Seringkali nih dokter kalau ketemu sama orang tua pasien, seringkali orang tua itu membandingkan, betul kata Bunda Lin tadi, membandingkan dengan kok kakaknya gini, kok anak tetangganya begini, anak saya belum bisa. Nah, itu kadang-kala yang seperti itu yang ini, padahal sesungguhnya yang harusnya dibandingkan dengan parameter normalnya yang ternyata sudah dibekali begitu bayi baru lahir sampai dengan nanti usia 5 tahun itu sudah dibekali buku kesehatan anak. Dan bahkan di posyandu-posyandu itu ada namanya KMS, kartu menuju sehat gitu. Di situ kurvanya enak, jelas tumbuh kembangnya dan bisa dipantau oleh ayah bunda sekalian. Jadi kesimpulannya dari saya, anak dengan berkebutuhan khusus itu sangat bisa sekali disunat, tergantung kebutuhannya apa, kemudian dia memerlukannya apa, dan pada khusus pada klinis tertentu, terutama cerebral palsy, perlu dilakukan observasi dan pemeriksaan lebih lanjut apakah ada kemungkinan dan kecurigaan dugaan terhadap penurunan daya tahan tubuh atau imunitas, karena nanti berpengaruh dalam proses penyembuhan begitu. Dari dokter seperti itu, maka nanti kita diskusi lebih lanjut. Masya Allah. Terima kasih Dokter Ogi, penjelasannya luar biasa ya. Saya yang menarik ini WHO baru meneliti itu tadi 2016 bahwa sebaiknya anak disunat itu pada saat usia 7 sampai 14 hari. Oh ini hilang ya Dokter Ogi ya? Keluar, bentar. Saya undang lagi ya. Oke. Nah, ternyata itu penelitiannya baru keluar itu 2016 dari WHO. Nah, sedangkan di zaman Rasul itu sudah dari zaman dulu ya, 7 sampai 14 hari hitankan anak-anakmu gitu kan, dan cukurlah rambutmu. Jadi sebetulnya memang kalau kita beracuan dengan Al-Quran gitu ya, dan hadis, dan kita mengikutinya itu udah benar gitu. Masya Allah. Jadi betul kata dokter, penyembuhannya justru lebih cepat, terkait juga nanti minim sekali traumatik gitu kan, karena biasanya anak sekarang tuh pinter banget Bu Linda, jadi banyak bertanya, aku tuh disunat biar apa katanya gitu, kok dipotong, apanya yang dipotong gitu, saking pinternya anak-anak sekarang tuh, jadi dia banyak pertanyaan. Makanya saya kadang suka ikut gitu ya sama Dokter Ogi gitu, melihat anak-anak sekarang tuh pinter-pinter.
Jadi memang harus sabar sebagai dokter gitu ya menjawab berbagai pertanyaan dari anak. Dan yang saya acungkan jempol dari superhero sunat ini tidak pernah melabelkan sunat itu tidak sakit. Padahal tetap dibilang Iya, sakit juga gitu ya dok ya. Tapi dokter bilang sakitnya itu pada saat disuntikan anestesi seperti saat imunisasi. Setelah obat masuk nanti tidak akan merasakan apapun gitu ya. iya. Begitu ya dok ya. Gitu. Jadi masya Allah gitu di superhero sunat itu tidak pernah melabelkan atau tidak pernah kayak dikata-katain udah nggak sakit tenang aja nggak begitu tetap dikasih tahu gitu ya Bu Linda ya jadi memang kaidahnya seperti itu jadi tidak boleh membohongi anak ini juga menarik sekali tadi ternyata banyak orang tua tuh apa namanya mengabaikan mungkin ya buku tumbuh kembang tadi, KMS tadi. Saya baru lahir tuh dikasih loh, entah disimpan di mana. Jadi tidak perlu bikin pararimbon lagi, bikin kurikulum sendiri di situ ada. Tinggal nanti bandingkan lagi dengan ilmu pengetahuan dari teorinya siapa gitu kan. Betul. Jadi rata-rata sih seperti itu. Jadi melihat, ih kakaknya dulu udah bisa begini, padahal yang kita lihat bukan kakaknya atau saudaranya atau anak aku dulu begini, anak saudara begini nggak begitu ya Bu Linda ya. Lihat aja para rimbun dari buku yang sudah ada acuannya Ya, begitu ya Bun ya. Gitu. Kalau ternyata dia belum bisa apa namanya belum bisa babbling, dia masih di usia berapa nih? Tahapannya sampai usia berapa? Oh, masih di batas normal. Berarti apa nih yang harus kita stimulasi supaya lebih baik lagi betul, gitu betul. ya. Masya Allah. Ini menarik ya dok ya. Terus kalau misalnya anak berkebutuhan khusus tadi kan luas. Sehingga berarti perlu screening juga ya dok ya. Jadi memang tidak bisa semua kita tangani dengan Iya. di klinik itu ya dok ya. Tapi tidak juga kita langsung melempar atau apa namanya dirujuk gitu ya ke rumah sakit karena tadi kata Bu Linda juga anak berkebutuhan khusus tuh spesifikasinya macam-macam dari mulai yang ringan sampai berat gitu. Sehingga tadi alhamdulillah hari ini juga dokter ketemu sama anak luar biasa spesial gitu ya. Alhamdulillah baik banget dan orang tuanya siap, anaknya juga siap. Nanti kita juga bahas juga sama Bu Linda, gimana sih caranya agar orang tua ini kan mereka, aduh saya ingin menghitankan anak karena tahu secara agama, secara Islam, lalu secara apa namanya kesehatan juga itu sangat penting untuk disunat. Tapi anak saya spesial. Nah, apa saja tips yang bisa diberikan baik kepada orang tuanya, lalu anaknya seperti apa? Mungkin untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang pada umumnya banyak dulu ya Bunda Linda. Mungkin khususnya banyaknya apa dok yang banyak di superhero Ya, sunat jadi autism ya? autism yang banyak, terus kemudian cerebral palsy yang ringan begitu, terus kemudian apa namanya gangguan speech delay gitu ya, speech delay gitu, itu yang sering kita tangani begitu. Lebih banyak ke area emosionalnya kali Bun Linda ya, lebih ke arah sana juga gitu. Nah Mangga Bun, gimana nih tipsnya buat para moms di luar sana yang mau mempersiapkan anaknya untuk hitan, apalagi memiliki anak yang Masya Allah luar biasa. Ini juga berlaku buat orang tua yang punya anak normal, karena semuanya juga pasti punya, harus kesiapan mentalnya itu harus siap mau menghitan anaknya. Iya, Gitu ya, betul. Mangga Bunda Linda. Aduh, saya ini ya, maksudnya tadi yang disampaikan oleh Dokter Ogi itu sebetulnya sudah mengarah pada apa ya, kenyamanan si anak gitu ya. Artinya perhatiannya bukan hanya pada bagaimana tindakan sirkumsisi itu dilakukan gitu ya, tapi memang ada sisi psikologisnya nih udah disasar juga ya, luar biasa di superhero sunat ini gitu ya. Bahkan saya baru tahu dok gitu ya, kalau tahu dari dulu mungkin saya juga hitan anak saya di sini gitu ya. Ya, memang kalau gini, kalau kita bicara terkait dengan psikologis gitu ya, psikologis anak itu uh, tidak ada paksaan gitu ya, kita tidak ada pembohongan gitu ya, maka kita prioritaskan bagaimana kesiapan dan kenyamanan si anak ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat sirkumsisi itu apa sih gitu ya?
kan tadi ya ada suatu tindakan di mana tindakan ini bohong banget kalau nggak sakit gitu ya. Nah justru di sini tuh adalah dua hal yang perlu digarisbawahi itu adanya pain gitu ya. Pain itu apa sih? Rasa sakit itu tuh apa sih gitu? Yes. Ada satu pengalaman sensorik yang Yes. tidak menyenangkan gitu kan. Nah tadi saya sepakat gitu ya bahwa di sini ada yang akan gini, pada saat melakukan tindakan itu ada rasa sakit gitu ya, dan itu disampaikan pada anak, tidak dibohongi bahwa ini nggak sakit loh, nggak sakit gitu ya, tapi memang ya tindakan, namanya tindakan gitu ya, ya dari labelnya juga kan sirkumsisi, to cut around gitu ya, kalau bahasa Latinnya itu kan berarti ada yang dipotong nih gitu kan, ada yang dibersihkan nih gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya saja, maka di situ anak itu akan mendapatkan suatu pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan terkait dengan rasa sakit itu gitu ya. Nah, anak akan mengalami rasa sakit gitu ya, maka ini mau pada anak normal ataupun pada anak dengan karakteristik khusus, maka apa sih yang perlu dilakukan gitu ya? Mesti siap dulu gitu ya. Siapa yang siap? Yang pertama itu adalah siapa? Orang tuanya gitu ya. Jadi kalau orang tuanya belum siap gitu, kalau orang tuanya belum siap, jangan memaksakan diri gitu ya, jangan memaksakan diri. Jadi karena anak akan mengalami tadi ya, mendapatkan pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan terkait dengan rasa sakit ini, maka orang tuanya dulu yang mesti disiapkan. Disiapkan terkait dengan apa? Pertama, kan anak ini sehari-hari dengan orang tua, anak sudah lama tinggal dengan orang tua tahu bagaimana karakteristik anaknya gitu ya. Nah, pertama kan terkait dengan orang tua mesti paham betul bagaimana karakteristik si anak gitu ya untuk persiapan ke orang tuanya. Kemudian yang kedua terkait dengan metodenya. Metode hitam yang akan diberikan pada anak ini apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ibunya gini, kayaknya tahun ini aku belum siap deh gitu ya. Nah, apa yang membuat ibu ini nggak siap gitu? Jadi kalau misalnya kita persiapan dari sejak dini gitu ya, ini barangkali lebih pada orang tua yang memang memiliki anak yang khusus gitu ya, anak dengan karakteristik khusus, tapi mereka sudah terlanjur artinya melewati fase yang tadi ya dok ya, fase ideal itu kan tadi ya sampai dengan 7 sampai dengan 14 hari gitu ya. Nah betul sekali gitu ya, sama seperti di sudut pandang psikologis pun sama gitu ya, karena gini, ketika anak mengalami rasa sakit gitu ya, maka kan nanti akan timbul tuh persepsi gitu ya, bagaimana anak mempersepsikan. Nah, persepsinya yang tidak menyenangkan itu kan akan tersimpan di dalam memorinya gitu. Nah, kalau pada anak-anak usia 7 sampai dengan 14 hari itu, nah itu tidak akan ya kemampuan memorinya kan tidak akan bertahan ke bawah sampai ke dewasa gitu ya. Nah, beda seperti anak-anak yang itu di atas usia 3 tahun gitu ya. Nah, di sini mungkin ya ini lebih ke arah tantangan bagi orang tua yang mau menghitankan anak gitu ya, apalagi anak dengan karakteristik khusus, tapi ini sudah melewati fase yang ideal gitu kan, maka persiapan orang tuanya dulu gitu ya, terkait tadi karakteristik anaknya seperti apa. Kemudian yang kedua, orang tua juga mesti cari informasi terkait dengan metodenya gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa orang tua perlu tahu terkait dengan metodenya? Karena tadi mungkin saya bagi 3 fase ya. Praknya dulu gitu kan, kemudian pada saat tindakannya, dan postnya gitu ya, setelahnya gitu kan. Nah, kenapa orang tua mesti tahu metodenya gitu? Karena nanti setelah tindakan itu kan dia akan mengalami suatu perubahan, kemudian rasa sakitnya juga ada gitu ya. Maka yang diperlukan itu apa? Coping gitu ya. Bagaimana cara mengatasi itu? Gitu. Cara mengatasi terkait dengan si perubahan pada anak, terkait dengan bagaimana mengatasi rasa sakitnya si anak gitu. Jadi karakteristik si anak ini perlu paham banget, kemudian metode yang akan diberikan pada anak ini juga ini perlu dipahami banget oleh orang tua gitu. Dan kalau misalnya orang tuanya cemas gitu ya, nah saya khawatirnya gitu ya, kalau orang tuanya nggak siap, orang tuanya cemas, nah nanti khawatirnya adalah pada saat pascanya setelah tindakannya nanti tidak optimal gitu. Jadi orang tuanya dulu yang mesti siap gitu ya. Jangan mendorong anak, kamu sunat ya. Padahal ibunya juga sebetulnya dalam hati deg-degan juga gitu ya. Deg-degan juga. Nah, untuk mengatasi kecemasan ibu gimana? Nah, sekarang kan banyak sekali bisa googling lah gitu ya.
apa-apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan, terutama terkait dengan karakteristik si anak ini, gitu ya. Karakteristik apa contohnya, gitu ya. Terutama terkait dengan ambang rasa sakit pada anak, gitu ya. Karena mungkin dok ada ya anak yang itu sedikit aja itu, aduh, udah ekspresinya luar biasa, gitu ya. Ada juga yang mungkin dia mengalami lukanya cukup besar, tapi dia tenang-tenang aja, gitu ya. Nah, mungkin salah satunya terkait dengan itu juga, gitu. Kemudian kalau misalnya pada anak dengan karakteristik khusus, maka kita perlu tahu juga bagaimana karakteristik si anak ini, gitu. Karena gini, pada saat akan tindakan itu kan, tindakan yang diberikan itu kan pada area private ya, gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang khusus dengan karakteristik khusus, gitu ya, gini, kemungkinan gitu ya, dia akan gini, kan gini, kita berhadapan dengan orang baru, dan si orang baru ini langsung melakukan satu tindakan pada area privat, gitu. Nah, pada anak normal pun dia butuh waktu, gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang udah melihat peralatannya yang itu menegangkan lah. Misalnya lihat, kalau zaman dulu kan masih ada pisau gitu ya, gitu. Nah, mungkin kalau sekarang enggak ya dok ya, tadi ya smart clamp itu ya. Nah, udah enggak menegangkan lah ya, gitu ya. Nah, itu barangkali kalau persiapan sebelumnya ya, gitu ya. Jadi anak kita ketika bertemu dengan orang baru itu seperti apa? Kalau misalnya ternyata anaknya memang anak-anak misalnya dengan anak-anak autism gitu ya, kemudian anak-anak yang dengan karakteristik misalnya dengan mutism gitu ya, yang itu kalau ketemu orang itu nggak mau ngomong, nggak mau interaksi, nggak mau ngomong gitu ya, maka diperlukan ya pra-nya itu adalah adanya selain screening, tapi adanya satu sesi gitu ya, mungkin beberapa sesi di mana tim medis juga itu melakukan pendekatan dulu dengan anak gitu. Pendekatan, kita jadi temannya dulu, kemudian nanti kalau anaknya sudah nyaman dengan kita, baru kita berikan edukasi bahwa nanti kita itu nanti tim medis itu akan melakukan apa gitu ya, karena kan itu di area privat gitu, apalagi pada anak-anak yang itu memang sensitif terhadap sentuhan gitu ya. Nah, diantaranya anak-anak ADD ADHD pun seperti itu gitu ya, dia agak sensitif terhadap sentuhan ya, ada beberapa gitu. Kemudian anak ADHD, nah dia hiperaktif gitu ya. Nah, hiperaktif, kemudian pada saat akan kita lakukan tindakan, anaknya bisa tenang atau enggak. Bahkan pascanya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya aktivitas fisik dan motoriknya terlalu berat, nah itu akan berdampak tidak gitu ya terhadap si hasil tindakannya ini gitu. Nah, itu barangkali yang perlu diketahui dulu oleh orang tua, identifikasi dulu bagaimana karakteristik anak kita, kemudian dampak dari tindakannya ini nanti mengarahnya pada apa, sehingga nanti setelah tindakan di mana kita anak gitu ya, anak akan melakukan coping gitu ya, akan mengatasi rasa sakitnya, maka kita sebagai pendamping, sebagai orang tua, maka apa yang bisa kita berikan pada anak. Dan tadi ambang rasa sakitnya gitu ya, anak kita ini tipe anak yang seperti apa gitu, baru kesandung dikit nangisnya udah kejar misalkan gitu kan. Kalau misalnya dia baru mengalami nyut-nyut gitu kan, kemudian ibunya kasih obat, kan nggak begitu gitu ya, jadi kita kenali dulu di awal gitu. Nah, kemudian tadi ya ada screening juga ya di sini ya, screening ya itu salah satu di pra-nya ya, itu memang satu hal yang memang perlu dilakukan gitu ya. Kemudian selain daripada orang tua, itu tim medisnya juga gitu ya. Kalau misalnya tidak ada persiapan sebelumnya, nah ketika menghadapi anak kebutuhan khusus, misalnya anak ADHD dengan energinya yang luar biasa gitu kan, kemudian kita melakukan dan baru ketemu saat itu, kemungkinan akan terjadi pemberontakan di mana anak ini memiliki energi yang sangat luar biasa gitu ya, besar energinya gitu ya, khawatirnya malah nanti tindakannya malah tidak berhasil gitu. Bahkan mungkin kalau tadi ya, kalau dokter Ogi bilang ternyata ada sisi estetiknya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata anak dengan karakteristik tertentu, misalnya pada saat dilakukan tindakan dan spontan pada saat itu gitu ya, nah itu khawatirnya malah jadi mengganggu gitu ya, nanti estetikanya malah jadinya nggak ada gitu ya. Kemudian selain daripada tim medis, nah orang tua dan juga anaknya sendiri yang mesti dipersiapkan gitu.
anaknya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya. Edukasi dari sejak awal gitu ya, edukasi dari sejak awal. Tadi mungkin bahasanya itu lebih bahasa yang konkret gitu ya, konkret praktis pada anak, bahwa kamu laki-laki gitu ya, kamu misalnya mesti di bukan dilakukan tindakan ya, bahasa yang sederhana gitu ya, nanti bagian inimu akan dibersihkan gitu, siapa yang akan membersihkannya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada video-video gitu ya, nah itu juga jauh lebih bagus gitu ya, sehingga anak juga tahu gitu apa yang akan dilakukan gitu ya. Begitu. Nah, itu kalau misalnya pada anaknya gitu. Nah, kemudian di awal yang perlu perlu dibangun sekali itu adalah komunikasi antara siapa? Antara orang tua dengan tim medis gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang karakteristiknya khusus itu perlu dibangun gitu ya, komunikasinya gitu ya, orang tua terbuka, kemudian nanti dokter juga terbuka gitu ya. Dan memang kalau kita mau melihat menyiapkan anak gitu betul-betul, kayaknya nggak bisa kalau cuman satu kali gitu ya, tapi memang tergantung anaknya sih gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak yang kebutuhan khusus, pengalaman saya 2 atau 3 kali pertemuan baru dia mau ini dengan kita gitu, baru mau interaksi dengan kita, baru dia tenang gitu ya, nggak dipaksa sama orang tua, nggak mesti orang tuanya ada di sampingnya gitu ya. Nah, terkait dengan edukasi pada anak gitu ya, nah terutama misalnya pada anak-anak yang Down syndrome gitu ya, anak-anak yang Down syndrome itu edukasinya nggak bisa orang tua berikan penjelasan. Kamu nanti begini begini begini, kalau enggak nanti begini 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 gitu ya. Karena kita tahu anak-anak dengan Down syndrome berarti dari sisi intelektualnya khusus gitu ya, sehingga penangkapannya gitu ya, penangkapan informasinya juga mengalami keterbatasan, sehingga diperlukan satu media yang itu bisa membantu anak untuk memahami tindakan apa sih yang akan diberikan pada mereka gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah postnya, setelahnya gitu ya, setelahnya, karena tadi coping tadi gitu ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus ini gini, pada saat dia mengalami rasa sakit gitu ya, apakah dia bisa mengatasi atau enggak? Anak yang memang dia karakteristik khususnya dia mengalami keterbatasan di area bicara gitu ya, tadi speech delay, kemudian anak autism gitu ya. Nah, maka apa sih gitu ya, kan orang itu gitu ya, termasuk anak itu akan berhasil ketika dia melakukan satu coping gitu ya, disebutnya mengatasi rasa nyeri itu, mengatasi satu periode ini kalau misalnya dia punya sumber daya gitu, dia punya sumber dayanya gitu. Kalau misalkan dia sakit, dia akan sampaikanlah ke orang tuanya sakit, maka orang tua akan berikan treatment yang pas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan tadi ya, dengan karakteristik khusus, nah apakah dia punya sumber dayanya atau enggak gitu. Maka di sini tantangan orang tua mengidentifikasi anaknya mengalami rasa sakit atau sebetulnya apa sih, sign apa yang ditunjukkan oleh si anak gitu. Jadi jangan sampai nanti kita terus-terusan berikan obat gitu ya, tapi tadi ada sign tanda-tandanya apa gitu, tanda-tanda bahwa anak itu mengalami kesakitan itu apa. Misalnya ketika dia mengalami rasa sakit, dia akan meringis gitu ya. Dia tidak sampaikan, tapi dia meringis. Atau misalnya di area mulutnya ditekan gitu ya, tapi dia enggak ini gitu kan. Kita bisa lihat lah gitu ya dari bagaimana keseharian anak gitu ketika dia mengalami rasa sakit gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah post nyata itu, post pre dan postnya gitu ya. Kalau pada saat pelaksanaan, nah tim medis insya Allah ya, kalau di Superhero Sunat kan sudah siap ya gitu ya, dengan membuka layanan untuk anak ABK, berarti kan udah siap nih, udah tahu nih kira-kira anak ABK tuh seperti apa gitu ya. Nah, di postnya barangkali ini untuk si anak bisa mengatasi, maka sumber dayanya dari siapa? Dari anak, kemudian dari orang tua gitu ya. Orang tua bisa bantu apa nih gitu. Kalau anak mengalami sakit, ibunya teriak juga melarang anak untuk meringis, nah kan nggak pas gitu ya. Nah, ketika pada saat proses anak ini merasakan periode ini, di mana ini mengalami sakit gitu ya. Nah, kalau ini tidak betul di area copingnya, maka ini bisa menyebabkan trauma pada anak gitu. Jadi mesti hati-hatinya di sini nih, di posnya ini gitu ya. Kalau tadi perannya kita persiapkan gitu ya, persiapkan semuanya dari tim medis, orang tua,
dan juga anaknya sendiri. Kemudian di postnya anak mesti melakukan coping dengan rasa sakitnya, kemudian dengan perubahan yang ada, maka kita sumber dayanya apa nih supaya si anak bisa mengatasi rasa itu gitu. Jadi tipsnya ya tadi ya, karakteristik anaknya dulu nih yang mesti seperti apa gitu ya. Dan kesiapan semua pihak ini menjadi penting gitu ya, karena judulnya juga kan anak dengan karakteristik khusus, maka perlakuannya itu bukan perlakuan, maka pendekatannya pun secara khusus juga gitu ya. Tapi tadi sudah jadi sudah disampaikan oleh Dokter Ogi bahwa di sini pendekatannya memang secara psikologis gitu ya, artinya disesuaikan dengan kondisi si anak gitu ya. Tapi mungkin orang tua juga mesti punya Dok ya, barangkali batasan waktunya usia berapa nih, kalau itu udah lewat gitu masa-masa ini untuk disirkumsisi gitu ya. Nah, kalau pada anak-anak ADHD gitu ya, anak ADD ADHD kan sebetulnya mereka itu kelebihan cairannya di area otak gitu ya. Nah, kemungkinan fisik motoriknya itu seperti ada yang menggerakkan, seperti ada motor yang menggerakkan. Kalau misalnya terlalu banyak aktivitas ini, nah mungkin itu nanti Dokter Ogi yang menjelaskan ya dampaknya apa gitu ya. Nah, ketika misalnya pasca sirkumsisi, maka apa nih gitu ya yang perlu dilakukan oleh orang tua sehingga itu tidak gini. Kalau pada anak ADHD yang itu usianya di atas 6-7 tahun gitu ya, biasanya treatmentnya itu adalah selain daripada kita memberikan treatment perilaku, tapi anak juga diajarkan terkait dengan bagaimana self-awareness-nya gitu ya, self-awareness bahwa dia mengalami seperti ada motor yang menggerakkan anak ini gitu. Jadi perilakunya atau mungkin dia akan aktif pada situasi-situasi yang tidak seharusnya. Nah, dengan mungkin akan lebih mudah pada anak yang memang itu sambil treatment juga gitu ya, sambil treatment oleh tim medis yang lain gitu ya. Nah, anak ini diajarkan terkait dengan self-awareness. Nah, kalau self-awareness-nya udah kebentuk, itu akan lebih mudah nanti kita mengajarkannya. Gitu ya. Mungkin dari dokter juga bisa langsung menyampaikan, kamu kan sekarang kondisinya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini, maka kira-kira apa yang tidak boleh dilakukan atau apa yang boleh dilakukan gitu. Nah, kalau pada anak ADD ADHD sih kalau menurut saya ya, saya menyarankannya mungkin ketika anaknya itu sudah usia 6 tahun atau 7 tahun, ketika anaknya sudah bisa kita ajak komunikasi, kita apalagi kalau misalnya terapi gitu ya, karena biasanya self awareness-nya yang dilatih gitu, bahwa si anak ini mengalami ini gitu, mengalami ini sehingga dia punya kayak rambu-rambu gitu, punya rambu-rambu bahwa oh iya, saya sekarang dalam kondisi ini, sementara saya ada motor yang seperti menggerakkan saya gitu ya, sehingga saya mesti diam dulu nih kalau sekarang gitu. Itu barangkali Bunda Bunda Anggi yang bisa saya sampaikan. Ya Allah. Iya. Terima kasih banyak Bunda Linda. Ini sangat detail sekali. Oh, ini keputus lagi ya sinyalnya mungkin. Sambil menunggu ya. Jadi persiapan ini menarik sekali Bunda Linda. Jadi lengkap banget yang dijelaskan oleh Bu Linda ini tentang kesiapan menghitan gitu, terutama untuk anak berkebutuhan khusus, karena kita memang temanya berkebutuhan khusus ya gitu. Justru bukan kepada kesiapan anak yang utama, tapi titik beratnya adalah kesiapan orang tuanya gitu. Itu berlaku juga sepertinya ya Bun ya untuk orang tua normal ya. Maksudnya anak normal, mohon maaf, Masya Allah, yang memiliki anak normal kurang lebih sama begitu ya Bun ya. Tidak hanya anaknya yang siap, tapi mental orang tuanya pun harus utama, siap dulu gitu. Kenapa? Karena memang tadi kata Bunda Linda, yang setiap hari ada bersama atau membersamai anak adalah orang tua gitu. Jadi pada saat proses penyembuhan, pada saat pada saat tindakan, pada saat posnya yang membersamai anak, yang setelah disirkumsisi itu adalah orang tua. Jadi betul-betul memang orang tuanya harus siap dulu. Masya Allah. Terus tadi tipsnya Bunda Linda untuk yang ada di ADHD itu nanti seperti ada motor, jadi disarankannya usia 6 atau 7 tahun. Tapi mungkin bisa juga justru lebih dari bayi, lebih baik ya Bunda Linda ya. Karena tadi
ini merasa sakit. Iya, Jadi iya. pilihannya seperti itu ya. Jadi antara kalau memang mau 7 sampai 14 Mm-mm. hari itu lebih baik. Kalau memang sudah terlewati dari 7 sampai 14 hari tadi, bisa memilih di usia tadi ya, 6 sampai 7 tahun. Nah, ini menarik ya, Dok Logia. Tadi ada pra, ada pas tindakan sama posnya, fasenya. Dan di superhero sunat itu untuk anak tindakan sirkumsisi anak berkebutuhan khusus, kita juga ada screening ya dok ya, dan memang ada home Iya. visit juga ke rumah pasien untuk perkenalan. Tapi sebelum kita datang home visit itu kita biasanya ada bukan observasi, Hmm. ada interview lah ya. Kita ngobrol dulu, menginquiry dulu, ngobrol apa namanya, menggali dulu gitu loh Bun Linda, menggali tentang anaknya, orang tuanya. Jadi biasanya mereka mendaftar itu, Bun, saya mau daftarkan anak saya usianya sekian, tapi dengan kebutuhan khusus. Jadi mas pasti biasanya saya bilang lebih baik konsultasi langsung dengan dokter gitu kan, untuk berkebutuhan khususnya yang mana gitu. Kadang-kadang memang unik juga ya dok ya, ada beberapa anak dengan kondisi khusus tertentu dia juga dengan obat-obatan tertentu bisa tantrum gitu. Jadi memang pendalamannya tuh banyak yang harus digali. Jadi memang tim dokter dari Superhero Sonat insya Allah sudah melakukan ke arah sana. Nah setelah itu ada setelah screening datang ke sana ya Iya. dok ya, sebelum praknya ya Iya. datang Ya, jadi home visit ya dok ya. saya coba menceritakan kepada ayah bunda semua. Jadi terkhusus untuk anak berkebutuhan khusus, 90% anak pasti takut untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan. Begitu turun dari mobil, wah ini di mana? Mereka pasti nggak mau. Itu 90% begitu. Maka pendekatan selanjutnya adalah di superhero sunat itu tindakan sunat harus di tempat yang menjadi teritori si anak itu. Gitu. Di mana? Ya di rumahnya. Itu yang terbaik. Apalagi di era pandemi sekarang, itu sunat di rumah itu menjadi pilihan yang terbaik karena minim kontak dengan orang sakit dewasa, begitu. Minim kontak dengan orang sakit dewasa. Dan untuk anak berkebutuhan khusus ya teritorinya dia ya di rumahnya dia tempat dan lingkungan sekitarnya dia tempat tumbuh kembang dan berinteraksi, begitu, sehingga dia tidak merasa mungkin dibawa ke suatu tempat yang entah berantah, ntar saya dilakukan apa dan sebagainya. Justru kita di Super Sunat merekomendasikan untuk ABK ini sunat di rumah, itu seperti itu agar anak menjadi nyaman. Jadi sebelum tindakan sunat kita lakukan screening terlebih dahulu, home visit beserta anamnesis lengkap, terutama kepada orang tuanya, bagaimana riwayatnya, lain sebagainya. Terus kemudian tumbuh kembang seperti apa, masalah dan kebutuhan anak ini apa gitu, sehingga kita bisa menentukan medikasi-medikasi yang tepat untuk nanti proses tindakan sunat supaya anak itu nyaman dan rileks, begitu. Karena uh, kalau anak normal sudah ada SOP-nya, obat anestesinya harus ini, harus ini, harus ini. Tapi kalau anak kebutuhan khusus enggak, kita Ya. sesuaikan dengan kebutuhannya, di mana target utamanya adalah anak itu nyaman, rileks, tidak cranky, tidak berontak, begitu, tidak tantrum, begitu, sehingga tadi hasil tindakan sunat yang estetik, kemudian yang secara fisiknya bagus, terus kemudian tidak mempengaruhi bentuk fisiologis daripada alat reproduksinya tersebut, itu yang menjadi goalsnya gitu, karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak normal untuk hasil sunat yang terbaik, begitu dari kita. Lalu terkait dengan pasca sunat dengan metode yang modern ini sebenarnya aktivitas sudah bisa dilakukan secara normal. Karena tidak terpasang alat, kemudian tidak apa namanya sudah bagus begitu, seperti tanpa jahitan juga, tanpa lain hal sebagainya. Terapi pun terhadap anak sangat minimal, hanya pengolesan obat luar saja, dan ada beberapa obat yang diminum. Namun
untuk kegiatan selama yang tidak berpotensi benturan terhadap alat reproduksinya, maka sah-sah saja anak tersebut mau beraktivitas apapun. Justru kadangkala pada beberapa pasien dokter yang ABK tersebut, ketika dok ini anak saya batasi gini-gini ya, ini gini-gini ya, yang ada anaknya malah dia marah begitu kepada orang tuanya karena ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Ini begitu konsultasi, karena pasien di dokter itu setiap harinya laporan ke dokter. Dokter pantau langsung, begitu WhatsApp ke dokter gitu, 24 jam dokter standby gitu. Kalau ada apa-apa bisa telepon, bisa WhatsApp. Dokter menyarankan selama aktivitas tidak berpotensi benturan terhadap alat reproduksinya, maka bebaskan saja, karena tidak ada pantangan seperti metode konvensional, katakanlah tidak ada pantangan seperti metode laser begitu, tidak ada pantangan. Dengan metode yang modern ini justru ya anak silahkan saja, bahkan hari kedua pun sudah bisa mandi, aktivitas, terkena air dan lain sebagainya, itu nyaman begitu. Sehingga ketika ada orang tua yang terlalu posesif sama anaknya, justru itu malah membuat suatu permasalahan baru begitu. Iya, barangkali begitu Bunda. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah apa yang dijelaskan oleh psikolog anak kita ini, Bu Linda, sudah di Superhero Sunat ini sudah mengikuti kaidah tersebut insya Allah, Bun. Mungkin memang kalau dari paketan untuk home visit itu sebelum tindakan atau pra-nya itu kita layanannya 1 kali ya dok ya. Tapi memang kalau memang orang tuanya menginginkan 2 atau 3 kali itu kita bisa dengan perjanjian dan ada fee-nya juga kalau untuk home visit. Jadi itu tergantung. Jadi memang sampai kita tanya juga sukanya anak itu apa, termasuk nanti gift-nya, hadiahnya apa. Karena memang ada anak yang aku nggak suka robot, hadiahnya di Superhero Sunat itu robot, ternyata dia senangnya mobil-mobilan. Kita sesuaikan supaya anak happy. Bahkan tadi juga pagi dokter kenalan dulu, jabat tangan dulu, boleh pegang tangannya enggak, karena kan nanti dia akan Ya, ada betul. touching ya Bu Linda ya. Akan ada menyuntik, Ya, menginfus juga ya dok ya di sini ya dok ya, karena memang ada obat-obatan khusus. alhamdulillahnya tuh di obatan khusus ya. Jadi nah, gimana caranya si anak itu minim traumatik tadi Bu Linda gitu. Jadi walaupun tindakannya di rumah ya jelas, karena memang banyak yang ngobrol, Bun, anak saya itu di swab aja, waduh luar biasa susahnya. Gimana tindakan yang lebih hebat dari itu begitu ya Bun ya. Jadi itu sudah alhamdulillah di Superhero Sunat sudah kita istilahnya kerangkakan permasalahannya seperti apa, kira-kira yang keluar apa, kita mencari copingnya apa gitu kan yang harus kita lakukan gitu. Alhamdulillah yaitu mudah-mudahan menjadi suatu kepercayaan lebih buat para orang tua yang ingin menghitankan anak, terutama yang khusus. Insya Allah kalau dengan anak yang khusus saja kita sangat memberikan yang terbaik, apalagi dengan anak yang normal gitu ya Bun. Gitu. Nah ini yang posnya juga menarik buat anak khusus ataupun normal juga, konsultasi setiap hari dengan dokter. Bahkan yang lucu tuh Bun, kadang saya sendiri yang sering ngobrol sama orang tua, anaknya tuh video call gitu, halo Bun katanya gitu, atau telepon dokter Ogi aku sudah berendam katanya gitu. Jadi memang harus seperti itu, jadi tidak lepas tangan ya dok ya. Setelah selesai tindakan terus dikontrol sampai dokter bilang dinyatakan sembuh gitu. Masya Allah ya, jadi menarik sekali ini. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya boleh di chat di kolom komentar. Ini tadi ada yang chat saya WA orang tua yang memiliki anak khusus. Tadi untuk yang ADD ya Bun ya. Jadi dia kan agak sensitif sekali dengan sentuhan orang baru gitu. Nah itu kalau misalnya seperti itu gimana nih Bun? Ya, sensitif. Jadi ada pertanyaan dari Bunda X ya, nggak mau disebut namanya katanya. Gini, sensitif terhadap sentuhan gitu ya. Kemudian kan memang ya mau nggak mau ini ada mesti disentuh ya dok ya.
Karena Iya. kan nggak mungkin dari kejauhan gitu ya. Jadi mau nggak mau gimana gitu ya. Nanti pada saat visit, barangkali di awal saran saya sih gini, persiapannya itu adalah bahwa ya anak ini diperkenalkan, bukan diperkenalkan, tapi tadi dengan cara misalnya berjabat tangan, kemudian apa gitu. Jadi sentuhan-sentuhan itu dari sejak awal sudah mulai dilakukan gitu ya. Artinya masih dipersiapkan gitu, dipersiapkan kalau misalnya sebelumnya hanya mungkin pada anak-anak yang lain itu yang tidak sensitif terhadap sentuhan, persiapannya kita barangkali terkait dengan perkenalannya aja gitu ya, hanya lewat apa namanya, hanya lewat bicara misalnya ya, lewat komunikasi dengan anak gitu ya. Nanti misalnya kamu akan dilakukan seperti ini di area privatemu itu nanti akan dibersihkan apa gitu. Nah kalau pada anak-anak dengan yang sensitif sentuhan gitu ya, nah berarti kan kita mesti coba berikan sentuhannya dulu tadi misalnya lewat jabat tangan atau apa gitu. Nah mungkin sekarang yang misalnya yang Bunda pinjam itu tangannya ya sekarang nih dipegang seperti ini. Tapi nanti pada saat tindakan tadi atau misalnya pada saat kamu dihitan itu di bagian mana saja. Misalnya kita coba pegang bagian kakinya apa gitu. Jadi artinya dia juga sudah mencoba bahwa bukan apa namanya di mindsetnya dia itu sensitif, yang sensitif itu, nah dia akan mulai merasakan adanya sentuhan-sentuhan gitu. Jadi mulai ada pembiasaan gitu. Karena mau nggak bisa nih kalau misalnya tidak disentuh sama sekali ya dok ya, nggak mungkin ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Barangkali itu aja sih disiapkan. Kalau saran saya disiapkan dari sejak awalnya seperti itu gitu ya. Nah, gini, kalau anak-anak dengan anak ADD ini misalnya sambil terapi sih mungkin dia akan jauh lebih terbiasa sih gitu ya. Nah, kalau biasanya eh, diberikan juga ini ya di apa namanya distimulasi juga sense-sense-nya gitu ya sehingga sensitivitasnya berkurang gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang anaknya tidak sambil terapi atau sambil treatment di tempat lain gitu ya, kita juga perlu lihat dia sensitifnya sampai sejauh mana gitu. Maka dari situlah seperti kita misalnya anaknya takut dengan apa, kita pelan-pelan coba dikenalkan gitu ya baru gitu. Nah mungkin agak PR-nya itu persiapan di awalnya yang agak butuh waktu gitu. Kasih Bunda Linda. Nah, terus gini Bun, katanya ada lagi yang WA ke saya, Bun, katanya mau tanya ke psikolog. Ini kan yang ditakutkan tadi ketika ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya gitu. Walaupun metode yang terbaru sekarang sudah tidak Iya. terpasang alat ya dok ya, tanpa jahitan pula. Lalu orang tua bilang ketika dia melihat sesuatu yang aneh atau ada rasa pain tadi sakit ketika biusnya hilang, itu kan dia mencari-cari kan titik mana yang sakit di tubuhnya. Lalu ketika dia tantrum hebat gitu kan, karena mungkin misalnya mengekspresikan atau menginformasikan apa yang dia rasakan sakit yang mananya itu kan susah gitu. Nah, ketika dia mengamuk gitu, itu seperti apa Bu Linda yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau ayah ya, agar anaknya itu apa namanya selain diberikan obat tentunya ya obat anti nyeri tadi dibantu dengan obat tentunya bentar ini anak saya udah ya dek. Nah selain dari tim medisnya memberikan obat anti nyeri, nah bagaimana kesiapan orang tua ketika mereka membayangkannya aduh gimana ya nanti ketika kan sakit itu obat anti nyeri juga tidak langsung sekali minum langsung hilang Iya, sakitnya berproses ya dok dulu. ya, berproses jam ya dok ya gitu. Karena kan misalnya kayak tadi Bunda Linda harus lihat juga dia sampai Ambang di rasa mana nih sakitnya. rasa sakitnya gitu. Ambangnya di mana gitu kan. Kalau misalnya ternyata dia sangat sangat sakit tapi tidak bisa mengungkapkan sampai akhirnya dia menyakiti diri sendiri gitu padahal obat udah diminum misalnya kan dan itu menunggu proses menghilangkan rasa sakitnya tadi mengurangi rasa nyerinya apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau ayah? Apakah harus memegang tangannya yang memukul-mukul dirinya? Gitu. Karena si anak ini katanya kalau misalnya lagi tantrum, dia suka menyakiti diri. Kadang-kadang mencakar gitu.
Nah, yang ditakutkan orang tua ketika rasa pain atau sakitnya di bagian yang intim tadi, takutnya Dicubit. apa namanya, dicubit atau dipegang, diremas gitu. Padahal itu kondisinya misalnya masih basah. Nah, gimana nih Bunda Linda, boleh nggak sih secara psikologi ini, karena ini bahaya, boleh nggak betul-betul ditahan atau seperti apa nih? Karena kan ada apa namanya, kepanikan atau apa ya, bukan kepanikan, istilahnya itu tadi kekhawatiran yang terburuknya yang pasti dilakukan atau respon yang keluar dari si Ya, ya. anak tersebut. Nah, Mangga di Bunda sini Linda. tantangannya ya, posnya tadi gitu ya. Kalau misalnya bahayanya, kalau misalnya anak Betul. itu tidak bisa mengekspresikan, kemudian ambang rasa sakitnya itu, ya toleransi terhadap rasa sakitnya itu misalnya sedikit sekali gitu ya, jadi sakit sedikit aja dia ini gitu ya, sampai dengan tantrum gitu ya. Nah, tapi dipastikan bahwa yang pertama dia tantrum itu adalah karena dia nggak tahan rasa sakit gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kalau obat itu kan ada waktunya ya, Dok ya? Kapan Iya, pemberiannya ada gitu. waktunya. Ada waktunya ya. Dan tadi ya bahwa itu tidak apa namanya efeknya nggak spontan ya, Dok ya, nggak pada saat itu Iya, langsung gitu ya. Oke, iya, ya. Nah, dalam kondisi anak yang tidak tenang gitu ya. Nah, ibunya juga jadinya nggak tenang. Nah, nggak dong gitu ya. Jadi sama-sama nggak tenang gitu ya. Nanti yang ada malah panik gitu kan. Nah, ketika anaknya seperti ini gimana gitu ya. Nah, maka ya gini, anak tantrum itu berarti dia apa? Dia menginginkan sesuatu gitu ya, atau untuk menghilangkan rasa sakitnya dengan tantrum itu gimana gitu ya. Nah, ibu atau orang tua ataupun pendamping yang itu gimana caranya bisa memberikan kenyamanan pada si anak gitu ya. Nah, biasanya anak tantrum itu kan dibiarkan gitu. Kalau misalnya dibiarkan gitu ya, ada time out biasanya kalau anak-anak yang tantrum itu kalau istilahnya biasanya kita time out gitu ya, dibiarkan gitu. Tapi kalau untuk anak dengan karakteristik tertentu, apalagi memang dia ada kecenderungan untuk melakukan self injury gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa time out gitu. Kita nggak bisa time out. Nah, boleh nggak dipegang gitu ya? Dipegang gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu ya, tantangannya itu gitu ya. Nah, bisa kita dengan apa, berikan ketenangannya dengan apa, misalnya ibunya memeluk dia gitu ya, ibunya memeluk dia, kemudian misalnya ayahnya coba memberikan misalnya mengalihkan perhatian gitu ya, mengalihkan perhatian atau memberikan apa yang biasanya Oke. pada saat kondisi tertentu atau kondisi seperti itu, apa yang bisa membuat anak ini menjadi tenang kembali selain daripada ibunya yang memberikan memeluk dia gitu ya, kemudian ayah coba berikan stimulasi yang lain nih apa gitu ya, misalnya sukanya apa gitu ya. Nah, karena memang dan satu lagi, proses ini gitu ya, bukan jadinya proses ini bukan jadinya diabaikan gitu ya, tapi jadikanlah satu pengalaman ini menjadi bagian pengalaman dari dirinya gitu. Kamu ini efek hitan gitu ya. Nah, tapi ini nggak akan lama gitu. Ini cuma sebentar. Ini mungkin 5 menit lagi, atau misalnya ini mungkin sampai dengan hitungan 20. Kita coba sama-sama hitung. Misalnya ibunya berikan 1, 2, nah gitu. Kamu udah berhasil 10 menit, 10 gitu kan. Nah, sekarang coba kita hitung lagi. Nah, sampai dengan 20 misalnya. Masih sakit gitu ya. Atau misalnya ibunya berikan warna hijau. Ini sakit banget misalnya. Kemudian ibunya tunjukkan kuning. Nah, jadi kan sambil diajak bermain juga gitu. Tapi sebelum itu ya ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu. Kamu sakit gitu. Biasanya ibu yang lebih paham atau orang tua yang lebih paham bagaimana berbicara atau berkomunikasi dengan anak gitu ya. Nah, misalnya bisa kita lewat lampu atau warna gitu ya. Nah, ini sakit banget gitu kan. Kita ajak komunikasi. Ini sakit banget. Misalkan dia tambah ini. Oh, ya, kita hitung sampai 20 ya gitu misalkan. Gitu. Nah, ya kalau dengan dipegang apa gitu ya, itu sih menurut saya nggak boleh gitu ya, kecuali kalau misalkan memang dia mau melakukan itu gitu. Jadi dari awal dipersiapkan, sekiranya apa yang itu akan menyakiti anak, nah itu berarti benda-benda yang berbahaya dijauhkan, termasuk kuku anak juga gitu ya. Nah, itu juga mesti kita dari sejak awal itu dipersiapkan, sehingga dia nggak sampai dengan nggak sampai menyakiti diri sendiri gitu. Kalau nangis
ya maka itulah cara dia mengekspresikan. Jadi kita juga nggak boleh tahan dia untuk nggak boleh nangis gitu ya, karena cara dia menyampaikan rasa sakitnya gitu ya, terutama untuk anak-anak yang misalnya kesulitan untuk berbicara, nah lewat itu gitu. Hanya tinggal bagaimana kita membantu anak ini gitu ya, merasakan rasa sakitnya, tapi tidak dimunculkan dengan terus-terusan menangis gitu. Kita coba membuatnya lebih rileks gitu ya. Bisa lewat mainan atau lewat tadi. Kita hitung, misalnya, ingat nggak kata dokter itu sampai dengan hitungan 15? Ayo hitung. Nah, kita hitung berapa gitu kan. Atau misalnya sampai dengan kalau anaknya ini kita lihat itu jarum panjangnya sampai ke mana misalkan gitu. Nah, gitu. Jadi upaya-upaya orang tua sih yang ini ya, yang bisa membantu tadi ya, karena kan anak-anak dengan karakteristik khusus ini di posnya itu dia mau ada sumber dayanya ya, sumber daya untuk melakukan copingnya. Kalau misalnya dirinya sendiri itu tidak bisa mengatasi, maka kita sebagai orang tua, sebagai pendamping gitu ya. Nah, kalau tadi kan penjelasan dari tim medis sudah sangat luar biasa ya. Ada tiap hari gitu ya, ada konsultasi. Nah, itu kan berarti salah satu sumber daya yang sangat mendukung gitu. Berarti tinggal kesiapan si orang tuanya gitu. Gitu barangkali Bunda. Makasih. Terima kasih Bunda Linda. Ini bagus sekali nih dok. Jadi buat tambahan SOP kita Ya, ya. Ini menarik sekali. Jadi betul ya, kalau memang sudah sangat membahayakan banget dan hampir memegang, mungkin bisa ditahan. Tapi sebelum itu, karena tadi kita harus tahu dulu pada saat tindakan dan posnya tadi, makanya kesiapan dulu orang tua harus dibekali ilmu. Ketika sudah siap, insya Allah yang hal-hal tadi itu sudah siap di copingnya gitu kan. Jadi bagaimana cara apa namanya menyelesaikan masalah tadi. Bagus sekali, jadi bisa kasih timingnya, bisa dialihkan. Jadi itu betul-betul kerjasama antara dua belah pihak, orang tua dan anak gitu ya, Masya Allah. Jadi bagus, ini nanti kita coba praktekkan juga besok ya. Karena besok subuh, ini Bu Linda ada juga hitan dengan apa autisme. nih dok? Berkebutuhan khususnya. Subhanallah. Autism ya, oke. Mudah-mudahan Amin, diberi kemudahan amin. ya, bundanya juga tadi diminta untuk istirahat cukup, gitu. Orang tuanya istirahat cukup, Masya Allah. Mudah-mudahan besok diberi kemudahan. Nah, terkait dengan hal tadi, ada yang WA saya juga. Ini karena orang tua banyaknya curhat ke saya. Nanyanya mau ke dokter Ogi nih, dok. Kira-kira pasca hitan tadi kan anestesi masuk, itu berapa jam berapa jam dia rasa painnya tadi, rasa sakitnya, lalu setelah selesai rasa sakit itu biasanya berapa jam sekali sih, minimal hari pertama deh pada saat selesai tindakan. Jadi supaya orang tua terutama yang anak berkebutuhan khusus ini ataupun anak umum tadi, normal tadi, bisa tahu biasanya berapa lama sih, berapa jam sekali sih si anak itu merasakan rasa sakit pada saat selesai pos Ya, sirkumsisi. terima kasih. Saya coba menjawabnya. Jadi, saya akan menyampaikan prosedur tindakan pada anak normal dulu. Pada anak normal dulu, tanpa ada treatment khusus, kita sesuai standar, kita berikan anestesi sebelum tindakan ya, setelah tindakan aseptik dan antiseptik itu, kita berikan anestesi, kita blok nervus dorsalis penis, kita blok dengan anestesi, begitu anestesi lokal dan anestesi standar umumnya bertahan 1 sampai dengan 2 jam. Itu si durasi obat tersebut, begitu setelah disuntikan, kurang lebih responnya sekitar 30 detik sampai 60 detik itu langsung teranestesi, langsung tidak terasa pain-nya gitu, tidak terasa pain-nya. Namun sentuhan gitu dia masih terasa kalau sentuhan saja. Tapi pain itu sudah tidak terasa kalau pain itu. Itu untuk prosedur sunatnya. Kurang lebih kalau prosesnya tenang gitu ya, itu kurang dari 5 menit udah selesai. Jadi sangat cepat sekali sehingga anak nyaman udah bisa lepas daripada tindakan medis begitu. Namun jika ada
sesuatu, katakanlah anaknya berontak dan lain sebagainya, kita tenangkan dan prosesnya umumnya memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Begitu, seperti itu. Lalu setelah tindakan ya tadi setelah obat itu anestesi bertahan berapa lama? Ya tadi 1 sampai 2 jam tadi, dan dokter selalu mengedukasikan sebelum anestesinya habis obat pereda nyerinya langsung diminum. Langsung diminum. Jadi begitu obat anestesi lokalnya dia mulai durasi obatnya sudah mulai berkurang, kemudian aktivitas daripada si obatnya sudah berkurang, maka obat yang tadi diminum dia mulai berefek tuh. Mulai berefek, mulai naik, mulai naik, mulai naik, sehingga akhirnya tidak ada kekosongan antara obat anestesi lokal yang sudah habis dan obat yang diminum. Jadi janganlah minum obat anti nyeri ketika sudah terasa nyeri, justru nanti kasihan anaknya. Katanya minum obat nggak sakit, katanya minum obat nggak sakit, tapi malah masih ada sakitnya dan memang berproses gitu ya. Jadi kalau dokter selalu mengedukasikan sebelum anestesinya habis, tolong segera minum obatnya sesuai dosis, dan khusus obat anti nyeri di Super Hero Sunat itu boleh diulang sampai dengan 6 kali pemberian dalam 24 jam begitu. Iya dok, terima kasih dok. Jadi itu tadi setelah selesai tindakan sirkumsisi, sarannya minum obat anti nyerinya justru sebelum habis masa anestesi lokalnya tadi ya dok ya. Nah yang ditanyakan tuh dok, setelah dikasih minum nih kan biasanya 3 kali sehari gitu ya dok ya. Itu tadi boleh maksimal 6 kali. Misalnya setelah 2 jam lagi itu sakitnya tuh beda-beda tiap anak dok. Setelah berapa jam setelah tindakan gitu. Maksudnya terutama untuk khusus ini kita tahu nih berapa jam sekali sih kita harus aware gitu, harus udah persiapan nih kasih obat anti nyerinya. Jadi memang gitu. Sensasi yang dirasakan anak, nyeri itu suatu sensasi ya, sensasi sensorik yang dirasakan anak dipersepsikan di otak. Jadi persepsinya beda-beda. Anak itu ya persepsinya beda-beda. Jadi begini, untuk minum obat itu menurut literasi terbaru terkait analgetik ya, analgesia. Analgesia itu diberikan memang ketika sakit. Bahkan untuk obat anti nyeri itu sendiri bisa diberikan selama masih sakit. Katakanlah, dok, kalau setelah 6 kali masih sakit gimana? Boleh diberikan lagi? Boleh. Gitu, konsultasi dulu aja, nggak apa-apa sama dokter. Bahkan ada yang sampai pada kasus tertentu nyeri dulu dokter juga di rumah sakit ya. Jadi ada namanya algoritma nyeri gitu. Jadi selama masih nyeri, contoh misalnya pada pasien pasien sunat yang di super sunat gitu, itu nyerinya tipe nyerinya nyeri akut, beda dengan nyeri kronik. Ya, jadi kalau nyeri akut itu hanya nyerinya sifatnya sebentar, tapi terasanya nyerinya wow begitu ya, karena memang ada jaringan yang rusak begitu. Jadi respon inflamasinya sangat hebat saat itu, tapi durasinya hanya sebentar gitu. Makanya daripada itu, ketika setelah minum obat anti nyeri 3 kali, 4 kali, anak ceria-ceria, happy-happy aja. Ya, karena obat yang digunakan kita adalah golongan paracetamol micronized. Banyak literasi sekarang yang menyatakan bahwasanya paracetamol micronized ini efektif untuk meredakan nyeri karena dia bekerjanya di pusat persepsi di otak. Nah, sedangkan teman-teman sejawat saya itu fokusnya di antiinflamasi. Jadi memberikan obat-obat antiinflamasi seperti golongan NSAID gitu, seperti golongan ibuprofen, golongan-golongan obat-obat anti nyeri yang berfokus di luka sunat. Nah, pada anak ini unik karena anak itu ketika dia merasakan nyeri, dia mempersepsikannya berbeda. Nah, maka pada itu jurnal-jurnal terbaru terkait analgesia itu
paracetamol Micronized yang dulu image-nya itu dianggap sebagai penurun panas saja dengan sedikit manfaat anti nyeri, ternyata setelah digali lebih lanjut, manfaat anti nyerinya paracetamol itu luar biasa. Kenapa? Sangat minim sekali reaksi alergi, itu yang pertama. Sangat jarang sekali dari 1 juta kasus begitu, hanya 1 sampai dengan 2 orang yang alergi paracetamol begitu. Itu satu. Yang kedua, mudah didapatkan. Yang ketiga, pengaplikasiannya enak. Yang keempat, aman untuk saluran cerna. Karena obat-obat analgetik atau pereda nyeri yang berfokus kepada antiinflamasi di luka sunat itu kadang bermasalah dengan lambung. Jadi setelah minum analgetik kok sakit ulu hatinya, kok dok jadi mual muntah. Sedangkan paracetamol ini nyaman sekali dan efeknya karena dia bekerjanya di pusat persepsi nyeri, di mana nyeri itu dipersepsikan di otak, maka efeknya agak ngantuk ini golongan paracetamol Micronized ini. Jadi nyaman begitu sehingga Superhero Sunat memilih analgetik golongan paracetamol Micronized ini tadi berfokusnya kepada persepsi nyeri daripada anak itu tadi, bagaimana si jaras saraf itu untuk sampai ke otak sehingga nyeri itu bisa dipersepsikan sedemikian rupa diblok dengan paracetamol Micronized ini gitu. Jadi kebanyakan sejawat saya fokusnya di anti nyeri di luka sunat di perifer, sedangkan saya memberikan obat itu untuk yang di sistem saraf pusat, di SSP, sistem saraf pusat begitu. Dan dari segi manfaatnya, insya Allah lebih nyaman, lebih aman, dan tentunya minim sekali komplikasi daripada obat ini. Salah satunya yang paling sering adalah gangguan saluran pencernaan, dari mulai nyeri ulu hati, mual, dan muntah akibat obat-obat pereda nyeri yang sifatnya fokus di antiinflamasi atau di luka sunatnya tadi. Masya Allah. Terima kasih Dok Ogi. Pantesan nih Dok, alhamdulillah minim sekali komplainan ya dari Superhero Sunat. Dan rata-rata testimoni orang tua memberikan obat anti nyeri hanya 1 sampai 2 hari saja. Hari ketiganya nggak diminum katanya Bunda, karena sudah tidak sakit lagi gitu. Jadi bagus sekali ya. Jadi itulah yang membedakan tadi, fokusnya bukan ke lukanya, tapi ke persepsi tadi. Karena memang anak itu unik. Ya, ini menarik sekali nih. Jadi ilmunya nyambung ya. Dari segi psikologisnya sama ini masuk, dari segi medisnya juga mencari juga jurnalnya, dan ternyata betul ya Dok ya. Oh, pantesan ini luar biasa deh, ibu-ibu, orang tua yang mantan pasien hanya memberikan 1 sampai 2 hari saja, rata-rata sudah tidak diberikan lagi obat anti nyeri. Jadi memang begitu ya Dok ya, kalau sudah nggak nyeri nggak usah dikasih obat. Tapi kalau nyeri boleh diberikan lagi, Dok. Setelah 15 menit kok masih nyeri aja ya anak saya, boleh dikasih lagi, nggak ada masalah gitu, tidak ada kontraindikasi begitu. Oke, jadi kuncinya saya tangkap lagi tadi dari dokter, ketika setelah selesai tindakan sirkumsisi, sebelum anestesi lokalnya habis, boleh langsung minum obat anti nyeri sehingga mengurangi rasa sakit yang hebat. Nah, ketika nanti setelah selesai prosesnya tadi, ketika anak menunjukkan rasa sakitnya, gitu, dicek juga ya. Kalau misalnya bayi kan belum bisa bicara, apakah dia menangis itu betul-betul karena sakit, jangan langsung dikasih obat dulu, dicek dulu mungkin ya, apakah popoknya basah, sebentar, apakah dia haus, begitu ya Bu Linda ya, apakah dia keringetan atau tidak nyaman dengan bajunya gitu, atau yang lainnya. Kita upayakan dulu faktor X lainnya selain rasa sakit tadi. Ketika sudah diseka terus masih nangis, ketika sudah diberikan ASI masih nangis gitu kan. Kalau anaknya sudah empasi dikasih makan masih tetap nangis, ternyata kemungkinan yang sakit itu adalah
sunatnya tadi gitu. Sama seperti berkebutuhan khusus juga ya Bun Linda ya. Karena ada beberapa anak yang memang tidak bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi orang tua harus peka, observasinya harus luar biasa gitu ya. Jadi dicek dulu, nggak apa-apa kalau memang sakit ya kita beri informasi seperti Bu Linda tadi, ya inilah proses hitam tuh seperti ini Kak gitu ya, atau D gitu. Nanti kita minum obat, tidak langsung hilang sakitnya, tapi berproses, ditunggu, bersabar. Tadi yang menariknya memang mungkin bisa dengan pelukan seperti ini ya Bun ya, sambil kita menahan tangannya. Jadi bukan Dikerangkeng, kayak betul orang di betul. kerangkeng gitu ya, ditahan, ditekan gitu ya, tapi dipeluk sambil tangannya tidak sampai menyakiti bagian luka tadi Ya. gitu ya Bun ya. Lalu ayahnya bisa sambil mengalihkan perhatiannya. Nah, ini menarik sekali. Ilmunya banyak banget, nggak kerasa ini udah lebih dari 1 jam kayaknya. Saking menariknya. Mudah-mudahan Dok Ogi kayaknya bisa jadi agenda ke depan nih kalau seandainya sudah tidak pandemi, setelah libur anak sekolah, kita bisa adakan offline. Ini menarik sekali kolaborasi antara psikolog klinis anak, dan tim dokter Hitan beserta para orang tua. Nanti kita gabungkan, kita bikin mini workshop beserta kegiatan bermain anak yang menyenangkan. Mudah-mudahan bisa jadi lebih bermanfaat untuk Amin. masyarakat luas gitu ya. Terima kasih kepada Dokter Ogi, terima kasih kepada Bu Linda, ilmunya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan balasan berkali lipat, keberkahan, kelimpahan rezekinya, juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Dari saya, kata kuncinya ingat sunat, ingat superhero sunat. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, klinik Hitan superhero sunat ada di Ya, berbagai ada tempat ya Dok berbagai ya. tempat. Yang pertama kita di Kota Bandung ada di Harapan Keluarga di Harakal Bandung di Pasir Salam Regol. Lalu kemudian yang kedua ada di Prima Husada di Jalan Gatot Subroto samping TSM. Terus kemudian ada di Alivia Medica di Regol juga. Terus kemudian ada di Klinik Amanah Suci di Jalan PH Mustafa. Lalu untuk di Kabupaten Bandung Barat kita ada di Rumah Bersalin Bidan Yeti. Kemudian di Kabupaten Bandung kita ada di Praktek Pribadi Dr. Agung Budi Satrio di Nagreg dan di Harapan Sehat Medika di Cicalengka. Lalu di Sumedang ini kita ada di Klinik Waluya dan di Klinik Bina Mulia begitu. Jadi kita sudah banyak pilihannya. Kalau mau sunat di klinik, tinggal pilih klinik yang terdekat dengan ayah bunda semuanya. Kalau mau home care juga kita memiliki layanan home care, jadi nyaman, tidak perlu ribet ke klinik. Biasanya kan kalau kita ke klinik tuh harus ada ritualnya ya, rombongan keluarga gitu, sabonoroyot begitu ya. Jadi wah ini gitu, jadi nggak PPKM gitu ya. Jadi kalau begitu ya. Jadi kalau yang mau sunat di rumah bisa lebih nyaman, apalagi khusus untuk anak ABK karena itu bagian dari teritori anak tersebut, di mana anak akan lebih nyaman dilakukan sunat di rumah begitu barangkali dari saya. Ini Dok, ada yang nanya juga harga sunat untuk berkebutuhan khusus berapa ya Dok? Iya, Saya lihat. jadi memang karena treatmentnya khusus, ada medikamentosa khusus yang membuat anak nyaman. Memang untuk anak ABK ini kita spesial price di 5 juta rupiah gitu, dan yang booking sekarang untuk registrasinya tadi ada voucher ya 500.000 ya. Ada voucher 500.000. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan dilakukan screening dulu, akan dianalisis lengkap oleh dokter, home visit, touching ke anaknya, pengenalan, dan baru nanti kita rencanakan untuk tindakan sunatnya di hari apa, dan rekomendasi dokter memang di rumah begitu. Oke. Terima kasih Dok. Ini udah ada beberapa yang WA juga ke saya, Masya Allah ya. Jadi kalau di Superhero Sunat, sekali lagi ya Ayah Bunda, kita tidak ada DP ya Bun ya. Jadi hanya booking,
Karena dalam Islam kita nggak menerima DP juga, pembayaran setelah tindakan. Insya Allah amanah, sama-sama amanah, booking tanggalnya, karena dokter Ogi ini panggilannya banyak ya di Subhanallah. beberapa tempat, jadi harus booking dari sekarang juga. Masya Allah. Nanti, oh iya ada yang nanya juga untuk harga hitan Oh iya, normal nih dok, harga gitu. hitan normal itu untuk metode terbaru Super Smart Claim itu 2 juta rupiah. Untuk bulan Ramadan ini sampai dengan tanggal 30 ada diskon gede ya. Diskon gede 30%, jadi 600.000 diskonnya sampai Ramadan. Terus kemudian Smart Claim itu 1,5 dan konvensional itu 1,5 juta. Oke, Masya Allah ya. Ya terima kasih Dokter Ogi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan juga sangat menjadi edukasi juga buat orang tua yang menonton gitu ya. Untuk menghitankan anaknya sejak dini itu lebih baik. Itu sesuai dengan WHO dan memang yang disarankan oleh Rasul. Lalu tadi kaidah-kaidah dari segi psikologisnya yang sudah diajarkan atau diberikan oleh Ibu Linda gitu. Alhamdulillah insya Allah di Super Hero Sunat juga kita menerapkan hal tersebut. Sehingga nyaman untuk anak, nyaman untuk orang tua. Insya Allah hasilnya juga baik secara fisik, psikologis, dan mentalnya gitu. Untuk orang tua dan anak. Insya Allah ya. Terima kasih loh Bunda Linda. Jangan kapok untuk sharing-sharing lagi buat teman-teman yang ada di Instagram. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk semuanya. Amin Amin. ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih juga Dokter Ogi. Ini Ya, ilmunya terima kasih Bunda luar Linda. biasa. Iya. Ya.